Apakah benar konsep menteri itu disampaikan dengan benar atau tidak? Kalau itu Politburo itu pekerja, tapi kalau Community Center itu pengawas, Pak. Yang di atas pengawas. Dan melekat kata-kata pengawas sampai sekarang. Anda punya teman-teman, coba bicara, berani nggak menyatakan dengan keras, baru berdua, gasko, berani Pak? Nggak berani. Ini benar. Dan pengawas itu real, sampai sekarang masih. Saya bicara seperti ini karena itulah mengapa sekarang presiden itu mulai dimaki-maki dan sebagainya. Berimbang dengan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya yakin, aku yakin bahwa kita yang berkumpul sini aja adalah sangat sayang berlebihan kepada negara dan kepada Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Saya yang luar biasa gitu ya. Saya memang tidak pernah berkampanye mendukung. Bukan dukung Prabowo, mendukung semuanya, saya tidak pernah. Karena sampai sekarang saya masih merasa sebagai prajurit TNI gitu. Tapi 2019 saya nyampaikan di hadapan Prabowo berdiskusi berdua bahwa Bapak kalah dan beliau tidak marah. Asal kita bisa meyakinkannya. Kita tanya saya mau jadi presiden berlima. Kenapa demikian? Karena tahun 2014 saya itu dipanggil khusus oleh Pak Prabowo di rumahnya mertuanya Oni, Pak. Panggil siapa Ustaz? Panggil Panglima, kamu maju sebagai presiden. Saya dukung penuh. Saya bilang, Pak, saya masih Pangkostrat, cita-cita saya menjadi Panglima ABRI waktu saya masuk daftar, dia belum sampai, saya masih senang gini. Bapak saja yang maju, saya dukung, saya bilang gitu. Tapi karena TNI ya dukungnya ya nggak bisa gitu kan dengan doa saja gitu. Tapi doa saya belum dikabulkan waktu itu. 2019 sama. Berhadapan dengan saya waktu itu ada Giono yang nggak mau bicara. Iya, Pak, dia lihat Giono keluar di apartemen Darwang saya. Saya sampaikan, Pak, kita sampai sama-sama mantan panglima perang karena Pak Kota panglima perang. Kita berpikir tentang kemampuan ya temu relatif. Kalau finansial dengan logistik itu beda loh, Pak. Bapak jawab iya atau tidak? Finansial dengan Pak Jokowi, Bapak menang mana? Menang Jokowi. Logistik menang Jokowi. Struktur menang Jokowi, kerangka menang Jokowi, media mainstream, TV dan sebagainya menang Jokowi, media sosial menang Jokowi. Udah Pak, nggak usah lanjutin Pak, Bapak pasti kalah sih. Ini sampaikan. Nah, selanjutnya saya sampaikan di sini bahwa sekarang ini situasinya sangat genting. Mengapa genting? Ini adalah dampak pada teorinya Friedrich Nietzsche, yaitu bahwa sejarah berulang dengan waktu yang berbeda, filsuf Barat. Jadi ingat pada tahun 800-an, mulai dari Inggris, Italia, Spanyol, Jerman, Belanda, Belgia, Portugis melakukan penjajahan dengan kekuatan militer mereka. Sekarang berlaku itu. Tadinya cara halus, situasinya seperti Irak, Libya kan gitu, Syria secara halus. Venezuela agak halus tapi habis itu kasar. Tapi Greenland itu dikatakan ini akan saya ambil sebagai wilayah saya. Berarti kan penjajahan. Dan kita harus berpikir bahwa apabila terjadi seperti itu, ibu besar sekali bisa terjadi, ini adalah bagian dari itu. Apapun pergantian pemerintah tengah jalan, itu pasti rakyat yang suka. Sekarang aja udah susah. Pergantian saja ketika presiden mengumumkan menterinya, itu ada investor yang sudah MOU dengan saya. Dia minta mundur. 1 juta uang dia hilang. Kenapa? Menterinya seperti itu. Ini fakta, Pak. Ini fakta. Makanya saya mengadakan penelitian. Sekarang siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya di sini? Hebat. Ketika Presiden Prabowo Subianto mengumumkan menterinya, ada orang sebelahnya berdiri. Siapa itu? Fungsinya apa? Ada yang bisa jawab? Ini orang top loh ini. Iya, namanya Dasko. Fungsi apa dia? Sebagai apa? Katanya. Ini orang hebat juga pertanyaan itu nggak bisa gimana? Saya melanjutkan. Kuliahnya berhenti aja. Bu Husnul loh, dosen yang pertama. Bu Husnul itu dia lebih baik jadi dokter seumur hidup daripada profesor masuk neraka. Jadi, Bang, kalau kita melihat organisasi Partai Komunis yang besar,
itu adalah komite sentral. Bayangin, di sebelahnya berdiri mengawasi. Mengawasi. Apakah benar konsep menteri itu disampaikan dengan benar atau tidak? Ya. Kalau itu Politburo itu pekerja, tapi kalau komite sentral itu pengawas, Bang. Yang lebih atas pengawas. Pengawas. Dan melekat kata-kata pengawas itu sampai sekarang. Anda punya teman-teman, coba bicara, berani nggak menyatakan dengan antara keras, baru berdua, Dasko, nggak berani, Pak? Nggak berani. Ini benar. Dan pengawas itu real, sampai sekarang masih. Dapurnya pemerintahan, Menteri Sekretaris Negara, sebelahnya itu ada ruangannya. Ketika semuanya siap, harus lewat pengawas dulu. Orang dengar silakan panggil saya, nggak ada masalah. Saya bicara seperti ini karena itulah mengapa sekarang presiden itu mulai dimaki-maki dan sebagainya. Berimbang dengan Jokowi. Maka buktinya ketika menteri mengatakan 28 perusahaan stop, ya kan? Masih boleh beroperasi, baru masuk dalam negara. Itu karena ulah pengawas. Ini semuanya disampaikan hasil pemikiran saya, loh ya. Hasil pemikiran saya dan analisa saya. Maka ketika Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dengan pengawasan dan pengawasan ini menyampaikan di Jogja tanggal 18 Agustus, Bang Antoni Budiawan dengan versinya, Bang Rocky Gerung dengan versinya, saya dengan versinya, terjadi sabotase struktural dan akan berdampak pada kerugian yang terjadi pada tanggal 25-nya. Sebenarnya saya bisa ditangkap dengan jangan saya buat itu. Itu. Jadi jelas-jelas dengan data Menteri Keuangan 1 Januari dilakukan efisiensi, ya, pajak juga, kemudian gas melon, banyak sekali saja. Saya karena waktunya sempit nggak saya ceritakan. Bom waktu sekarang, katakan tadi Bang Abraham Samad, saya bisa dikriminalisasi, gampang tangkap dulu, belakangan itu sekarang. Itu kan bom waktu yang dibuat zamannya Jokowi, diundangkan sekarang. Kalau pemerintah melakukan represif, bicara tidak boleh, berkumpul tidak boleh, apa tidak boleh, itu akan melegitimasi pemerintahan sendiri. Dan lebih bahaya lagi, kalau orang yang dibisukan seperti kita semuanya ini, kita pindah kantor di luar negeri dengan diaspora yang berteriak di luar negeri, aja terbentuk opini di luar negeri. Yang akan masuk dengan mudah kalimatnya, saya masuk akan menegakkan demokrasi Indonesia, masuklah ke barang sini, selesai. Indonesia udah bukan milik kita sendiri lagi. Itu bisa terjadi. Ini bom waktu. Jadi ini, dan itu juga udah jelas tadi, seperti Prof tadi ngomong kan, duit gitu kan. Saya nggak tahu duitnya itu berapa, kita minta itu, Bang. Iya. Ini fakta yang membuat menteri-menteri yang namanya Prabowo Boys takut, Bang. Orang bicara Pak Prabowo dimanapun berani. Di tingkat pemerintah, pengusaha korporat nggak berani, Bang. Paling pilih D. Itulah wibawanya. Jadi lihat TV biar saja dia dengar. Ini yang terjadi. Bom waktu yang dibuat. Cerdas sekali Jokowi. Dikatakan utang budi, tidak utang budi, saya buktikan. Ketika itu Anies sudah mendeklarasikan dengan Muhammad Iskandar, kemudian Ganjar sudah dengan Pak Mahfud MD. Tinggal satu saja kan. Ketika itu jauhnya lagi, abang seorang intelijen bisa tahu, melakukan intelijen versi Kerajaan Jawa. Iya, adiknya yang sudah janda disusupkan agar bisa dijodohkan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi. Terjadilah perkawinan sehingga dia masuk dalam satu keluarga. Ada tugas untuk menggolkan ponakannya. Buktinya ketika itu, kalau tidak salah hari Jumat itu, menyampaikan
syukur alhamdulillah. Ketua Mahkamah Konstitusi itu, syukur alhamdulillah saya sudah menyelesaikan batas minimum untuk dicalonkan sebagai presiden. Tinggal satu lagi hari Senin nanti untuk batas maksimum. Ya, maksimum. Bisa terjadi calon presiden tertua tidak bisa mendaftar. Real. Konferensi pers. Artinya apa? Agar berita ini sampai kepada Pak Prabowo dan itu ancaman. Maka hari Sabtunya Pak Prabowo langsung deklarasi tanpa Gibran untuk menjawab pamannya sebelum hari Senin jatuh ini. Jawab bahwa saya maju wakilnya adalah Gibran. Bukti lagi, karena ini kan rapat keluarga udah tahu semuanya. Begitu deklarasi, logika berpikirnya dalam organisasi, ketika pimpinan memperkenalkan wakilnya, kasihkan lagi ke pimpinannya kan? Ini enggak, suruh duduk. Buktinya apa? Saking marahnya Pak Prabowo naik lagi. Saya disuruh duduk sama Mas Gibran. Itu sudah akan marah. Cuma ada terapinya marahnya, kalau marah joget. Nah, di situ Gibran yang katakan, Pak Prabowo jangan khawatir, Gibran sudah di sini. Gibran sudah di sini. Itu Pak. Jadi sebenarnya yang berhutang budi, yang kurang ajar, yang mengintimidasi, ya Jokowi. Mengintimidasi Pak Prabowo. Bukan hutang budi. Kalau nggak itu dia nggak bisa naik. Cuma tinggal satu kok tangannya. Nggak bisa. Jadi nggak ada hutang budi. Itu kalau manusia dengan manusia. Kalau saya berhutang budi banyak. Kalau uang, jangan menggadaikan kebijakan yang merugikan negara, pemerintah, dan rakyat. Boleh kita bayar. Tapi kalau sudah seperti itu, tidak ada manusia dimanapun juga, even itu ibu kita, lebih berbudi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan logika berpikir seperti itu. Ini yang saya sampaikan. Ada lagi yang paling ini. Tolong, saya juga berpikir, Pak. Banyak orang-orang yang sekarang tadinya naik sepeda motor, sekarang sudah punya mobil mewah, sudah punya rumah, dan real di samping Allah itu karena Pak Prabowo. Harusnya dia adalah Prabowo Boys yang benar-benar melindungi. Tapi mereka tidak hanya berbicara bahwa jebakan ini sangat dasar. Sebentar lagi PP 18 tahun 2021, peraturan pemerintah yang dibuat tahun 2021 itu diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2026, yaitu giring sudah tidak berlaku lagi. Biasa itu. Tidak. Ingat, Presiden Jokowi pada tahun 2017, asal kamu sini kan 2017, 18, 19, 20, 21, 23. Itu rata-rata setahun, rata-rata ya, itu 7,5 juta. Kalikan 7, 50 juta. Itu pemilih loh. Itu pemilih. 24 saya belum punya datanya. Tapi tahun 25 itu hanya 1 juta sekian jawabannya Pak Prabowo. Artinya apa? Ketika ini diundangkan, seharusnya Menteri BPR lapor sama Presiden. Pak Presiden, tolong diamati betul, jangan diperlakukan. Kalau diperlakukan, Pak, nama Bapak jatuh sampai sebawah-bawahnya. Orang mengatakan zamannya Jokowi, ternyata Jokowi lebih memperhatikan rakyat. Rakyat punya giring, didaftar tanpa biaya, kasih sertifikat, ada sampai 50 juta. Sekarang begitu zamannya Presiden Prabowo, justru yang punya giring tidak berlaku karena tidak berbuat, masuk ke Mangkana. Jadi orang-orang Prabowo itu ngomongnya aja rakyat, tapi dia menindas rakyat, merampok tanah rakyat. Buktinya zamannya Jokowi kita punya giring, selesai jadi sertifikat. Zamannya Prabowo malah diambil karena giring bukan menjadi alat bukti pembeli. Terus apa argumennya? Berarti kan secara historis ini ada loh. Kalau tidak sempat dianulir akan muncul berita seperti ini. Itu bom waktu. Menteri BPN nggak akan nyampaikan. Kenapa? Kenapa? Karena begitu tanah-tanah ini masuk di bank tanah, bank tanah didaftarkan di proyek strategi nasional, maka Bahlil kaya dengan ini
ya dari kementerinya. Yang tadinya kepengen jadi ketua PPNU berubah jadi bisa mendingan Golkar. Ini otak-otak seperti ini harus diamati. Kalau enggak lewat. Siapa sih yang punya anak wakil presiden nggak pengen cepat-cepat jadi presiden? Mumpung masih hidup. Ini logika berpikir saya seperti itu. Sampaikan ini logika berpikir saya. Jadi ini sangat amat berbahaya. Bom waktu terus. Dan terbukti kok tanggal 18 sudah kita sampaikan semuanya. Berapa hari kemudian terjadi kan? Sudah terbukti. Ini kalau tidak ya silakan aja. Dengan mudah sekali mereka punya buzzer, punya duit, segala macam. Rakyat masih berbekas dengan sembako. Masih loh di daerah-daerah masih senang dengan sembako. Tinggal kembalikan saja. Kalau dibiarkan, ya saya bersyukur saya sudah nyampaikan ini. Kemudian masalah Polri. Ini etika, budaya, sopan santun, tata ya kepemerintahan ini sama sekali dilanggar. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 8 Ayat 1 Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah Presiden Republik Indonesia. Ketika hanya baru disampaikan saja, wacana saja, kan belum dari reformasi polisi, langsung diatur saja depan Komisi 3 kan, dengan pendapat dan semua anggota DPR Komisi 3 itu semuanya orkestra, tepuk tangan dengan keras sambil teriak-teriak. Ya. Pertanyaannya, siapa penguasa DPR? Ada yang tahu? Bohong. Bang Yani aja nggak berani ngomong. Tahu dia? Ya? Kenapa? Ya itu tadi pengawas. Dia mengawasi itu dan Bang BIN pun diawasi loh Bang. Ya masa di BIN juga? Masuk di BIN. Jabatannya ada di BIN juga. Bahaya itu. Gimana? Saya meneliti sampai bukti-buktinya. Ketika kejadian, BIN juga mengatakan bahwa itu TNI yang sebagai provokator. Ini kamu tuh gimana? Ini sangat luar biasa. Bayangkan mengatakan tidak mau dan merintahkan anggota semuanya pertahankan sampai titik darah penghabisan. Dia mau berontak. Presiden Republik Indonesia adalah presiden sekaligus kepala negara. Kekuatannya sangat luar biasa. Apa? Bang, saya sampaikan Pak. Ambil langkah. Semua prajurit TNI di belakang presiden. Rakyat Indonesia di belakang presiden. Saya bicara seperti ini diingatkan. Sangat dekat, pasti beliau tahu. Diingatkan, jangan keras kamu berbahaya. Saya katakan, saya bolak-balik ke Timur Tengah ya Pak Jadi ya. Kita kan nggak tahu besok masih hidup kan. Sekarang ini Islam itu indah. Ketika kita berjihad, apapun yang akan kita terima, itu adalah suatu keindahan yang luar biasa. Allahu Akbar. Ini apa yang ditakutkan? Kita nyampaikan kebenaran berdasarkan fakta. Ini pikiran saya. Untungnya bukan saya panglima TNI-nya. Kalau saya panglima TNI-nya sebagai kakak, saya harus memperingatkan. Iya dong, harus memperingatkan. Jadi sudah presiden baik. Ketika akan reformasi, saya katakan kembali tadi kan, buat reformasi. Bahkan di TV nyampaikan, sehebat-hebatnya siapapun yang buat reformasi, kalau kita nggak laksanakan gimana? Kan gitu. Itu sebelum presiden membuat reformasi berwacana. Ketika buat reformasi itu nggak dibubarkan, presiden masih diam. Dan sekarang kok kurang ajar malah seperti ini. Kan nggak etis. Seolah-olah nggak ada presiden. Makanya kalau kita mereview lagi omongan saya, kalau ini saya katakan ada pelainnya banyak, maka secara de jure Presiden Republik Indonesia adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tapi secara de facto ada Jenderal Polisi Listio Sigit. Ya, dua-duanya dikendalikan Jokowi. Kan saya pernah kalau ini satu udah mulai teriak kalau itu pemikiran saya. Ini sangat-sangat luar biasa
sangat berbahayanya. Kemudian tadi pertumbuhan ekonomi 5% boleh, tapi pertumbuhan ekonomi Amartya Sen mengatakan itu harus dibarengi dengan peluang kerja yang bermartabat, ya kan? Kemudian hidup yang layak, kesempatan untuk berhubungan komunikasi dengan bebas, itu terjadinya. Nah, ini kalau tidak kita amati benar-benar, sungguh-sungguh sangat membahayakan dalam kondisi seperti ini. Jadi kita sama-sama ingin pemerintah ini berjalan dengan baik, karena kita sama-sama ingin mewariskan apa yang terbaik untuk generasi muda kita. Jangan sampai generasi muda kita bukan perwais, tetapi budak di negeri sendiri kan. Ini semuanya kita lakukan seperti itu, apapun risikonya. Tapi saya terima kasih Pak Sehidu, saya bisa bicara di sini, dan poin-poin tentang masalah situasi yang sekarang ini, apalagi Pak SBY sudah mengatakan bahwa kemungkinan bisa terjadi perang dunia ketiga. Tempat Indonesia itu sangat-sangat strategis bagi dua negara yang kemungkinan bermusuhan. Kalau Indonesia dikuasai oleh Amerika, maka Cina yang ketakutan, karena pangkal serangan cukup dari Indonesia. Tapi kalau Indonesia dikuasai oleh China, bingung juga Amerika, Australia nggak bisa kemana-mana. Jadi sangat strategis. Inilah harus kita pandai-pandai. Dan Menteri Pertahanan Pak Sabri Sazudin menyampaikan kita harus persiapkan TNI. Tidak bisa persiapan dalam waktu dekat. Beli alutsista dari mana? Tidak bisa. Yang bisa adalah kita kembali kepada doktrin pertahanan kita, pertahanan rakyat semesta. Nah, rakyat ini dia mau berkorban jiwa raganya untuk negara kalau negara pun memperhatikan sama dia. Saat ini kondisinya tidak seperti itu. Itu yang berbahaya. Jadi kita perlu segera memperbaiki ini semuanya sehingga masyarakat bisa bersatu apabila terjadi apa-apa. Mereka siap mengorbankan jiwa raganya untuk melindungi negara ini bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi saya ulangi bahwa situasi sekarang ini sangat kritis. Kemudian Presiden Prabowo itu ada pengawas yang melapor kepada penguasa yang mengawasi semuanya. Jangan baik, semua konsep lewat pengawas dulu. Kalau pengawas enggak, begitu lolos bisa dianulir lagi sama pengawas. Iya kan, saya kira ngomong seperti itu kan. Itu sangat berbahaya sekali. Apalagi waktu yang terakhir, ya, bahwa tahun 2001 dibuat tentu kepres PP 2021 berarti punya angka yang apa aja. Begitu diajukan sekarang, sudah. Oh ternyata Pak Jokowi itu hebat. Saya bisa punya sertifikat 50 juta loh itu. Jangan salah, kepala keluarga minimal itu. Tapi kalau dari BPN bisa hampir 100 katanya. Nah, sedangkan Pak Prabowo justru merampas tanah-tanah gini-gini. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan saya nyampaikan semacam ini, peraturan presiden itu nomor 18 tahun 2021 bisa dianulir dengan perpres yang baru sehingga nama presiden bisa baik dan kembali lagi. Kita semuanya sama-sama mencintai negeri ini dan ini negeri ini baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semuanya, tetap memberikan kita semangat yang menggebu-gebu tanpa menyerah hanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.